Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengambil keputusan hanya ada visi dan misi tersebut yang diduga ada instruksi dari penguasa yang tidak mungkin menghentikan debat kalau tidak ada pengaruh dari penguasa selaku orang tua kandung Gibran Rakabuming Raka, karena masalah debat itu penting dalam kampanye agar para pemilih dapat memilih pemimpin yang pengetahuannya cukup baik untuk memimpin bangsa Indonesia ke depan. Mahkamah Konstitusi dan KPU menyelamatkan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden. Ketika Presiden Joko Widodo menjadikan Gibran Rakabuming Raka menduduki jabatan calon wakil presiden untuk mendampingi calon presiden Prabowo Subianto, padahal umurnya baru 36 tahun yang belum memenuhi syaratnya yang harus berumur 40 tahun dan pengalaman kerjanya baru 2 tahun menjadi wali kota Solo yang dianggap belum berpengalaman. Ditambah lagi belum pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, gubernur, dan menteri langsung melompat menjadi calon wakil presiden. Untuk memenuhi syarat menjadi calon wakil presiden, lalu Presiden Joko Widodo meminta tolong atau meminta bantuan kepada iparnya Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi untuk membuat syarat calon wakil presiden karena umurnya baru 36 tahun yang seharusnya berumur minimal 40 tahun. Atas permintaan Presiden Joko Widodo, lalu Anwar Usman mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023, syarat untuk menduduki jabatan calon wakil presiden yaitu berumur 40 tahun atau menjabat sebagai kepala daerah. Dengan demikian Gibran Rakabuming memenuhi syarat calon wakil presiden, yaitu kurang dari 40 tahun dan juga sedang menjabat sebagai kepala daerah sebagai wali kota Solo. Setelah Gibran Rakabuming memenuhi syarat calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto, selanjutnya didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Selanjutnya, kedua belah pihak secara resmi berhak melakukan atau mengikuti kampanye di tengah-tengah masyarakat sesuai aturan yang dibuat Komisi Pemilihan Umum. Bagi siapa yang melanggar aturan tersebut dapat dikenakan sanksi teguran, dan bila kesalahannya berat dapat dikenakan pidana demi tertibnya penyelenggaraan kampanye tersebut. Setelah calon presiden Prabowo Subianto yang didampingi calon wakil presiden Gibran Rakabuming didaftarkan ke KPU, lalu melakukan kampanye dengan menyampaikan konsep-konsep pembangunan yang dibutuhkan masyarakat, terlebih konsep cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar nantinya disegani rakyat dan dianggap paling baik dari sudut pendidikannya dan paling berpengalaman, berhubungan dengan masyarakat dan dekat dengan rakyat dan bisa bergaul di tengah-tengah masyarakat untuk dikenal yang kemudian dipilih rakyat menjadi pemimpin bangsa Indonesia. Dalam kampanye tersebut dilakukan, perguruan tinggi seperti Universitas Muhammadiyah, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan kelompok masyarakat mengundang 3 calon presiden untuk menyampaikan konsep-konsepnya lewat debat yang ternyata Gibran Rakabuming tidak mengikuti acara debat tersebut. Yang diduga Gibran Rakabuming semua jawabannya tidak sesuai kehendak peserta kampanye tersebut. Hampir di setiap ada undangan kepada Gibran Rakabuming Raka dengan acara debat, selalu tidak mengikuti acara tersebut. Dengan berbagai alasan, yaitu tidak dapat memenuhi undangan debat tersebut, sedang kampanye di daerah lain yang bersamaan dengan waktu debatnya. Sebenarnya alasan Gibran tidak memenuhi undangan debat tersebut karena Gibran Rakabuming Raka merasa pendidikannya hanya setingkat SMA, sedangkan pendidikan sarjana di Australia kata orang palsu, hanya le saja di Australia.
Padahal perguruan tinggi berupa universitas yang mengundangnya ada yang bergelar profesor, doktor S3, magister S2, dan sarjana S1. Takut nanti pertanyaan yang diajukan tidak bisa dijawab, yang bisa mempermalukan dirinya sendiri. Melihat Gibran Rakabuming tidak bisa berdebat selaku anak kandung penguasa tertinggi, lalu Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan ketentuan bahwa dalam kampanye tidak ada acara debat dan cukup hanya menyampaikan program visi misi kepada para mahasiswa tersebut selaku warga masyarakat. Berakibat para mahasiswa dan warga masyarakat yang lain tidak bisa menilai kemampuan calon presiden dan calon wakil presiden, baik dari sudut keilmuannya maupun dari sudut kemampuan berkomunikasinya dengan masyarakat. Berakibat memilih calon presiden dan calon wakil presiden sifatnya untung-untungan, baik atau tidak untuk menjadi pemimpin bangsa Indonesia. Merubah acara kampanye dengan meniadakan acara debat, cukup menyampaikan visi misi, merupakan bantuan Komisi Pemilihan Umum atau KPU kepada Gibran Rakabuming. Membuat penyelenggaraan kampanye tidak netral, hanya berpihak kepada nomor urut 2, calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tindakan Komisi Pemilihan Umum atau KPU dirasa tidak adil yang bertentangan dengan prinsip equality before the law atau persamaan hak di depan hukum, yang artinya ketentuan adanya debat, maka setiap calon presiden dan calon wakil presiden dari 3 calon presiden wajib mengikuti acara debat tersebut tanpa terkecuali. Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengambil keputusan hanya ada visi dan misi tersebut yang diduga ada instruksi dari penguasa yang tidak mungkin menghentikan debat kalau tidak ada pengaruh dari penguasa selaku orang tua kandung Gibran Rakabuming Raka, karena masalah debat itu penting dalam kampanye agar para pemilih dapat memilih pemimpin yang pengetahuannya cukup baik untuk memimpin bangsa Indonesia ke depan. Harapan saya agar rakyat memilih presiden dan wakil presiden yang berpengetahuan yang baik, yang bisa menjawab setiap tantangan yang dihadapi masyarakat dengan suara terbanyak, berlandaskan prinsip demokrasi yang sudah dirumuskan dalam falsafah Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar terus mendapatkan berbagai informasi menarik yang tentunya informasi terbaru dan anti hoax. Akhir kata, saya Mata Kiri pamit undur diri. Salam hormat, salam NKRI, harga mati. Wassalam.